Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, gas ya. Bab 491 sampai 492. Bab 491. Garis keturunan gila dengan kebencian. Pada saat wanita berpakaian hitam diusir, di ujung sungai waktu yang panjang, seorang pria kuat misterius tiba-tiba muncul di sana. Pria kuat misterius ini sangat tinggi, beberapa kali lebih besar dari manusia normal, mengenakan jubah hitam dan berkerudung. Jubahnya, badannya digantung, wajahnya tidak terlihat, sungguh aneh. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya, dan lampu merah kecil melintas di lapangan. Di kejauhan, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menebas dengan pedangnya. Bang, cahaya pedang berdarah tiba-tiba pecah, dan Ye Guan terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Ketika Ye Guan berhenti, tubuhnya pecah dan darah berceceran. Pria kuat misterius berjubah hitam hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba datang untuk membunuhnya. Pria kuat misterius berjubah hitam tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan perisai lampu merah menghalanginya. Bang, cahaya pedang meledak, dan pria kuat misterius berjubah hitam mundur 100 kaki. Dan di tempat dia semula, berdiri seorang wanita berpakaian hitam. Wanita dengan rok hitam itu menatap pria kuat misterius berjubah hitam itu, matanya sedingin es, yang membuat orang bergidik. Pria kuat misterius berjubah hitam menatap wanita berpakaian hitam di bawah jubah. Warnanya hitam pekat, hanya sepasang mata merah yang bisa dilihat. Wanita berbaju hitam ingin mengangkat pedangnya dan membunuh lagi, tapi seolah dia memikirkan sesuatu, dia mengerutkan kening dalam-dalam, gemetar, dan mundur ke sisi Ye Guan hendak mengambil tindakan. Tapi wanita berbaju hitam rok melambaikan lengan bajunya. Kekuatan pedang yang kuat langsung menekannya di tempat. Lalu dia mengangkat bahunya dengan tangan kirinya dan gemetar, berubah menjadi cahaya pedang dan melarikan diri ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, mata merah dari pria kuat misterius berjubah hitam di kejauhan menyempit. Tangan kanannya tiba-tiba dan perlahan terangkat. Dalam sekejap, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan wanita dengan rok hitam dan Ye Guan tirai lampu merah. Setelah diperiksa lebih dekat, tirai lampu merah ini terdiri dari rune seukuran ibu jari, yang sangat aneh. Wanita berpakaian hitam itu tampak kedinginan, memegang pedang di tangan kanannya dan menebasnya. Tertawa, dengan serangan pedang ini, tirai lampu merah langsung terkoyak, tapi saat berikutnya, ribuan bilah berdarah langsung terpotong. Wanita berpakaian hitam itu menyipitkan matanya sedikit, dia menarik Ye Guan ke belakangnya dan melemparkan pedang ke depan dengan tangan kanannya. Saat pedang itu keluar, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi jutaan pedang dan membunuhnya. Ceka-ceka, bilah darah bertabrakan dengan pedang niat, dan gelombang kejut kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus dari lapangan. Sungai waktu di sekitarnya mendidih dengan hebat seperti air mendidih pada saat ini, yang sangat menakutkan. Wanita berpakaian hitam menunjuk ke depan, dan kekuatan pedang yang menakutkan tiba-tiba berubah menjadi perisai pedang, menutupi dirinya dan Ye Guan, menahan gelombang kejut kekuatan yang tak terhitung jumlahnya.
Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba menimpa Ye Guan di belakang wanita berbaju hitam. Wanita berbaju hitam itu tiba-tiba berbalik dan menarik Ye Guan ke belakangnya lagi. Dia mengarahkan jarinya sebagai pedang dan mengarahkannya ke depan ujung jarinya. Ledakan, tiba-tiba. Gelombang kejut yang kuat tiba-tiba meletus di depan wanita berbaju hitam. Dan kemudian, bayangan mundur ratusan kaki. Itu adalah pria kuat misterius berjubah hitam. Setelah pria kuat misterius berjubah hitam berhenti, dia memandang wanita berpakaian hitam dan berkata dengan suara serak, "Sentuh jalan." Sedikit keganasan muncul di wajah cantik wanita berpakaian hitam itu. Dia tiba-tiba bergegas ke depan, dan dalam sekejap, ribuan cahaya pedang menebas langsung ke arah pria kuat misterius berjubah hitam itu. Pria kuat misterius berjubah hitam itu menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba menggambar lingkaran dengan tangannya. Dan lingkaran cahaya merah muncul. Ketika ribuan lampu pedang datang untuk membunuh, mereka semua ditelan oleh lingkaran cahaya merah ini. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, lalu menebas ke depan. Sebuah pedang besar jatuh dari langit dan menebas dengan keras ke lingkaran cahaya merah. Ledakan, lingkaran cahaya merah bergetar hebat, dan meskipun tidak menghilang, pria kuat misterius berjubah hitam itu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, serangan pedang lainnya datang. Bang! Pria kuat misterius berjubah hitam mundur 1000 kaki lagi. Wanita berbaju hitam ingin mengambil tindakan lagi. Tetapi kali ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di akhir ruang dan waktu, lebih dari selusin aura yang sangat kuat datang. Wanita berpakaian hitam itu menyipitkan matanya sedikit, tanpa ragu-ragu lagi. Dia berbalik, membawa Ye Guan, yang ditekan olehnya, di tangan kirinya dan menyapu ke kejauhan. Dia tidak takut bertarung. Dia takut jika terus seperti ini, Ye Guan tidak akan mampu menahan kekuatan garis keturunan gila itu. Kekuatan garis keturunan gila tidak ada habisnya. Dengan kekuatan Ye Guan saat ini, dia tidak bisa menahannya lama-lama. Jika terus seperti ini, meskipun kekuatan tempurnya semakin kuat, dia mungkin kewalahan. Garis keturunan gila tidak ada batasnya, tapi tubuh dan jiwa Ye Guan ada batasnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk membawa Ye Guan pergi. Melihat wanita dengan rok hitam membawa Ye Guan pergi, pria kuat misterius berjubah hitam yang menuntunnya segera menghilang. Cahaya hitam langsung menuju ke arah dua wanita dengan rok hitam. Saat menyadari pemandangan ini, wanita dengan rok hitam berbalik dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, lampu hitam pecah. Tapi saat ini, tirai lampu merah aneh muncul di hadapannya dan Ye Guan lagi. Dan pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah mereka seperti badai dahsyat, menghalangi jalan mereka. Wanita berpakaian hitam itu memiliki mata yang dingin. Alih-alih memimpin Ye Guan ke depan, dia membelah dinding ruang dan waktu di sebelahnya dengan pedangnya, dan kemudian melarikan diri bersama Ye Guan. Melihat pemandangan ini, pria kuat misterius berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini, 12 pria kuat misterius yang memegang pedang darah muncul tidak jauh di belakangnya. Aliran orang-orang kuat datang.
Pria kuat misterius berjubah hitam itu menatap ke dinding celah ruang dan waktu di kejauhan, dan berkata dengan suara serak, "Itu adalah dunia surga yang ditinggalkan." Di sampingnya, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Pria kuat misterius berjubah hitam terdiam lama, lalu berkata, "Kekuatan wanita ini melampaui langit. Saya tidak bisa menghentikannya. Tunggu sampai Tuhan. Tunggu Tuhan surgawi." Setelah mendengar kata-kata pria kuat misterius berjubah hitam, pria tua itu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, sekelompok kemunduran waktu tiba-tiba menghela nafas lega. Pria kuat misterius berjubah hitam ini adalah pengawal di sebelah Master Sekte masa depan. Dia memiliki 2 pengawal, sepasang saudara laki-laki, dengan asal-usul yang sangat misterius, diketahui sebagai Tianzun dan Tianzun. Yang mulia bumi, orang di depan Anda adalah yang mulia bumi. Pada saat ini, penguasa bumi berbalik dan melihat ke arah orang-orang kuat yang melawan tren waktu. Matanya suram tak terlukiskan. "Kalian semua tidak punya jalan keluar. Kenapa kalian tidak berani mempertaruhkan nyawa kalian?" Semua orang terlihat agak jelek. Penguasa bumi mencibir tanpa basa-basi. Ratusan orang dikejar ke sini oleh seorang pemuda. "Apakah kamu tidak merasa malu?" Semua orang terlihat sangat jelek, tapi mereka tidak berani membantah. Penguasa bumi berkata lagi, "Kita akan bertarung lagi nanti. Jika ada yang mundur, saya pribadi akan mengambil nyawanya." Semua orang tidak berani berbicara dan hanya bisa mengangguk. Dizun menarik pandangannya, menoleh untuk melihat Tian Abandoned World dan mengerutkan kening. Surga meninggalkan dunia. Di puncak gunung terdapat bebatuan terjal, bunga dan rerumputan eksotis di mana-mana, wangi bunga tercium, dan awan menyelimuti, bagaikan negeri dongeng. Di depan tembok gunung terdapat sumber air panas alami dengan air jernih dan uap. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam muncul di sebelah sumber air panas bersama Ye Guan. Dia melambaikan lengan bajunya dan pakaian Ye Guan rusak. Kemudian, dia mengangkat Ye Guan dan melemparkannya langsung ke sumber air panas. Dia membalikkan tangan kanannya dan aliran kekuatan pedang yang kuat langsung menekan Ye Guan ke dalam sumber air panas. Menekan garis keturunan kegilaan, jika ini terus berlanjut, Ye Guan akan meledak dan mati. Namun, pada saat ini, garis keturunan gila Ye Guan begitu kuat bahkan kekuatan pedangnya pun sulit untuk ditekan. Menolak, terlebih lagi, dia melawan dengan sangat keras dan sepertinya bertekad untuk tidak menyerah. Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Mengapa ada yang salah dengan garis keturunan gila ini? Sepertinya ada kebencian. Kebencian, wanita dengan rok hitam menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana mungkin garis keturunan ini bisa menimbulkan kebencian? Tanpa banyak berpikir, dia terus menekan. Di bawah tekanan wanita berpakaian hitam, garis keturunan gila Ye Guan akhirnya mulai melemah perlahan. Wanita berpakaian hitam juga menghela nafas lega. Jika 1 jam lagi berlalu, dia mungkin tidak bisa menekan garis keturunan gila ini. Setelah garis keturunan gila ini menjadi benar-benar gila, itu memang agak keterlaluan. Dengan cara ini, sekitar 2 jam kemudian, di bawah tekanan wanita berbaju hitam,
darah gila Ye Guan berangsur-angsur menjadi tenang, dan lautan darah di mata Ye Guan perlahan memudar, secara bertahap kembali jernih. Setengah jam lagi telah berlalu, dan kesadaran Ye Guan berangsur-angsur pulih. Meskipun dia masih memancarkan kekerasan dan niat membunuh, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam tiba-tiba menarik pedangnya, dan Ye Guan di sumber air panas perlahan membuka matanya sedikit linglung, tetapi perlahan menjadi jelas. Seolah merasakan sesuatu, Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap wanita dengan rok hitam yang berdiri di samping. Saat dia melihat wanita itu, dia sedikit terkejut, lalu berkata, "Bibi." "Tante, wanita berpakaian hitam di depanku tentu saja adalah Ye Qingqing." Ye Qingqing sedikit mengangguk. "Ya." Ye Guan membungkuk hormat. "Saya berharap bibi saya datang menyelamatkan saya." Ketika dia memilih untuk sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan gila sebelumnya, dia tidak punya niat untuk hidup dan menjadi gila sepenuhnya. Dia tidak menyangka bibi ini akan muncul di sini. Ye Qingqing memandang Ye Guan dan kemudian berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Ye Guan merenung sedikit, lalu berkata, "Saya merasa sedikit lemah, tapi secara keseluruhan tidak serius." Ye Qingqing mengangguk, "Itu bagus." Ye Guan meninggalkan sumber air panas. Tetapi begitu dia meninggalkan sumber air panas, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat mundur. "Aku tidak memakai apapun." Ye Guan sedikit malu. Ye Qingqing meliriknya, "Mengapa ini memalukan? Bukankah aku baru saja melihat sesuatu?" Ye Guan tidak bisa berkata-kata, dan dengan cepat mengenakan pakaiannya di bawah air, lalu muncul di pantai, dan kemudian menggunakan energinya untuk menguapkan pakaian yang dia kenakan. Ye Qingqing melihat ke arah Ye Guan. Dia biasa menonton secara diam-diam dan tidak muncul. Kali ini dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pria kecil di depannya telah dengan sempurna mewarisi penampilan dan bakat dari generasi sebelumnya. "Ye Guandao, bibi, di mana kita sekarang?" Ye Qingqing melihat sekeliling dan berkata, "Saya tidak tahu." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berkata, "Bagaimana kalau kita pergi?" Ye Qingqing menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa pergi." Ye Guan bingung. Ye Qingqing mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang dalam. Waktu dan ruang di luar adalah milik mereka, dan mereka telah mengelilingi dunia ini. Waktu bertentangan dengan arus, wajah Ye Guan menjadi gelap. "Bagaimana kalau kita bertarung bersama?" Ye Qingqing melirik Ye Guan dan berkata, "Aku tidak punya masalah, tapi kamu tidak begitu baik." Ekspresi Ye Guan membeku. Ye Qingqing berkata dengan tenang, "Tunggu bala bantuan." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak, alam semesta Zen dan alam semesta Guan Xuan sama-sama dihentikan oleh rakyatnya." Ye Qingqing berkata, "Ya." Ye Guan tercengang. "Apakah saya punya saudara yang benar-benar hebat? Apakah saya yang paling lemah di keluarga?" Bab 492. Dia baru saja berbicara lebih keras. Ada orang. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan sangat penasaran. Ia memang relatif asing dengan kerabat generasi sebelumnya dan generasi sebelumnya, sehingga ia tidak mengetahui berapa jumlah kerabat yang dimilikinya. Ternyata, masih banyak lagi. Saat ini,
Ye Qingqing tiba-tiba berkata, apakah kamu terobsesi dengan ilmu pedang? Terobsesi dengan seni ilmu pedang? Ye Guan terkejut sesaat. Saat berikutnya, dia sangat gembira. Dia menemukan bahwa dia sedang kesurupan di bidang ilmu pedang. Tidak hanya itu, dia sendiri juga mencapai ranah kaisar takdir. Sungguh mengejutkan. Ye Guan tiba-tiba berbalik, dan dengan pemikiran di benaknya, pedang suci Xuan Yuan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Tertawa, dunia terbagi menjadi dua, mata Ye Guan bersinar karena kegembiraan. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya sekarang telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Bahkan tanpa kekuatan darah, dia sekarang dapat dengan mudah membunuh beberapa time retrogrades yang lebih lemah. Adapun Kaisar Takdir, di depannya, dia tidak berbeda dengan semut. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah Ye Qingqing. Bibi, setelah kamu menjadi dewa dengan ilmu pedang ini, level apa yang akan dicapai jika kamu naik ke sana? Apakah itu akan menghancurkan dewa? Ye Qingqing menggelengkan kepalanya sedikit, itu tidak menghancurkan Tuhan. Ye Guan bertanya, itu? Ye Qingqing berkata, jangan membidik terlalu tinggi. Kamu baru saja menembus ranah ilmu pedang dan ranahmu sendiri. Prioritas utama adalah menstabilkan. Ye Guan sedikit mengangguk. Oke. Saat dia berbicara, dia bertanya dengan bingung, mengapa mereka tidak masuk saja? Ye Qingqing mengangkat kepalanya dan menatap ke langit yang dalam, lalu berkata, mereka juga menunggu bala bantuan. Mendengar ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Ye Qingqing berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berdiri dengan pedangnya, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Ye Guan segera mengikuti. Setengah jam kemudian, Ye Guan mengikuti Ye Qingqing ke puncak gunung. Keduanya berdiri di puncak gunung, puluhan ribu kaki jauhnya di depan mereka. Ada istana kuno yang tergantung di langit, ada ribuan di antaranya di dalam ruangan, yang sangat megah. Ye Guan sedikit penasaran. Apa ini? Ye Qingqing berkata, pergi dan lihat. Saat dia berbicara, dia mengetukkan jari kakinya, dan saat berikutnya, orang itu muncul ribuan kaki jauhnya. Ye Guan mengikuti dari belakang. Mereka berdua datang ke salah satu istana terbesar. Istana-istana di sini semuanya sangat tua dan telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Ada perasaan sedih di sekitar mereka, tanpa nafas. Ye Guan melihat ke atas aula utama, di mana ada 3 karakter besar, Sekte Tianqi. Tian meninggalkan sekte. Ye Guan memiliki sedikit rasa ingin tahu di matanya. Saat ini, Ye Qingqing berjalan menuju istana. Ye Guan segera mengikuti. Setelah memasuki aula utama, kami tercium bau apek. Ye Qingqing melambaikan lengan bajunya, dan niat pedang berayun keluar, dan semua baunya hilang. Seluruh aula kosong. Tidak jauh di depan mereka berdua, seorang lelaki tua berbaju putih duduk bersila tubuhnya. Ye Qingqing menatap lelaki tua berbaju putih itu dan berkata, segel. Ye Guan memandang Ye Qingtang, dan Ye Qingtang berkata dengan tenang, ayo pergi, Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan ragu-ragu sejenak.
lalu membungkuk sedikit pada lelaki tua berbaju putih itu, berbalik dan pergi. Jika Anda datang ke tempat seperti ini, bersikaplah sopan, Anda mungkin akan terkejut. Tepat ketika keduanya hendak meninggalkan aula, lelaki tua berkulit putih yang sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba membuka matanya perlahan saat ini. Lelaki tua berbaju putih itu juga sedang menatapnya. Masih hidup, Ye Guan membungkuk sedikit, senior. Ye Qingqing melirik pria tua berbaju putih itu dan tidak berkata apa-apa. Pria tua berbaju putih itu menghentikan pandangannya sejenak pada Ye Qingqing, lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah pendukung mereka yang pandai tahu dan ketertiban." Ye Guan bingung, "Senior, apakah kamu mengenalku?" Orang tua berbaju putih itu mengangguk. "Belum lama ini, seseorang datang kepadaku dan memintaku untuk membunuhmu." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Orang tua berkulit putih itu tersenyum tipis, "Tapi saya tidak setuju." Ye Guan bertanya, "Kenapa?" Pria tua berkulit putih itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan bingung. Orang tua berkulit putih itu tiba-tiba berkata, "Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Apakah tidak apa-apa?" Ye Guan memandang pria tua berbaju putih itu dan berkata, "Oke." Orang tua berkulit putih menatap langsung ke arah Ye Guan. "Mereka yang melawan arus waktu akan membunuhmu hanya demi kehidupan abadi. Apa yang salah dengan mereka?" Ye Guan bertanya, "Apa yang salah dengan semua makhluk hidup?" Lelaki tua berbaju putih itu berkata sambil tersenyum, "Keadilan yang luar biasa. Baiklah, izinkan saya bertanya lagi. Jika nyawa gadis di sebelah Anda akan segera habis, apakah Anda masih akan menggunakan perintah untuk menekannya?" Ye Guan mengerutkan kening. Ye Qingqing melirik pria tua berbaju putih itu dan tidak berkata apa-apa. Lelaki tua berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ragu-ragu?" Ye Guan terdiam. Lelaki tua berbaju putih itu bertanya lagi, "Sekarang para kemunduran ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jadi tentu saja Anda tidak akan memiliki simpati atau rasa kasihan terhadap mereka. Tetapi jika suatu saat, masa hidup orang-orang terdekat Anda akan habis, maka, apakah kamu akan tetap tidak mementingkan diri sendiri?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, saya yang terlemah di keluarga saya." Orang tua berkulit putih berkata sambil tersenyum, "Jangan lari dari masalahku." Kamu melirik lelaki tua berkulit putih itu dan tidak berkata apa-apa. Lelaki tua berbaju putih itu memandang ke arah Ye Guan, "Sama seperti gadis di sebelahmu. Umurnya akan segera habis dan berubah menjadi debu. Tapi kamu bisa melanggar perintah dan membiarkan dia mendapatkan kehidupan abadi segera. Tapi kamu harus berkorban." Ye Guan berkata langsung, "Saya bisa." Dia menatap langsung ke lelaki tua berkulit putih itu dan berkata lagi, "Saya akan melanggar perintah dan membiarkan dia mendapatkan kehidupan abadi." Ye Qingqing melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Lelaki tua berbaju putih itu tertawa, dengan sedikit ejekan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya mengerti maksud senior. Mungkin senior ingin mengejek saya karena menjadi orang yang berstandar ganda. Tapi itu tidak masalah. Bagi saya ingin membangun tatanan baru dan melindungi alam semesta dan semua makhluk hidup. Namun,
Saya tidak akan pernah mengorbankan orang yang saya cintai untuk ini. Orang tua berkulit putih tersenyum dan berkata, "Tapi kamu bisa mengorbankan orang lain, kan?" Masih dengan sedikit sarkasme, Ye Guan berkata dengan tenang, "Orang tua, tidak pantas bagimu untuk duduk di sini. Aku tahu ada tempat di Bima Sakti bernama Lesan. Ada Buddha raksasa di sana. Kamu harus menurunkannya lalu duduk di sana." Selain itu, Ye Qingqing tiba-tiba tertawa. Tapi segera kembali ke tatapan dinginnya. Dia melirik Ye Guan, dengan sedikit senyuman di matanya yang indah. Pria tua berkulit putih itu memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menambahkan, "Saya ingin menegakkan ketertiban dan melindungi alam semesta dan semua makhluk hidup. Ini adalah ide saya, dan saya sedang melakukannya. Namun, tanpa bibi dan kerabat saya ini, saya bahkan tidak akan berani memikirkan hal ini. Pikirkanlah, pada saat ini, jika saya tidak memiliki bibi yang melindungi saya dan menegakkan ketertiban, saya bahkan tidak dapat membangunnya." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya. "Bahkan jika pada akhirnya aku berhasil, itu pasti karena bantuan mereka. Tapi setelah aku berhasil, kamu ingin aku memperlakukan mereka dengan setara dan membuat mereka mematuhi perintah. Pada akhirnya, umurku akan menjadi habis dan mereka akan berubah menjadi tulang-tulang yang layu. Maaf. Aku tidak bisa melakukannya. Jika suatu saat aku harus menentukan pilihan, aku akan membukakan pintu belakang untuk mereka. Jika mereka hanya bisa memilih salah satu saja keduanya, maka aku secara pribadi akan menggulingkan tatanan yang aku buat." Ye Qingqing melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Setelah lelaki tua berbaju putih itu terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Kamu sedikit mengejutkanku." Ye Guan berkata dengan tenang, "Saya belum pernah menjadi orang suci. Saya juga tidak menganggap diri saya sebagai orang suci. Bagi saya, melakukan sesuatu untuk semua makhluk hidup adalah hal yang baik. Tetapi jika saya harus mengorbankan orang-orang di sekitar saya, maka maaf, saya tidak bisa melakukannya. Tanpa bantuan bibiku, akan seperti apa aku, Ye Guan saat ini, jika aku, Bibi Qingqing, tidak berdiri di sini? Apakah kamu akan menganggapku serius?" Ye Qingqing menatap Ye Guan dengan warna lembut di matanya. Dia tidak memiliki kontak dengan Ye Guan, dan alasan mengapa dia membantu Ye Guan tentu saja karena kakaknya Ye Xuan. Tapi kalau dilihat sekarang, lelaki kecil ini sangat menarik baginya. Yang paling dia benci adalah kemunafikan dan orang-orang yang berbicara tentang moralitas dan kebenaran. Lelaki tua berbaju putih itu menghela nafas pelan, dengan sedikit kerumitan di matanya. Dia awalnya ingin melihat apakah dia bisa mematahkan hati Tao dari pemuda di depannya. Sangat mudah baginya untuk menentang dirinya sendiri dan hancur. Namun, dia tidak menyangka bahwa di hati pemuda di depannya, kerabatnya akan selalu didahulukan. Ketika manusia menciptakan ketertiban, mereka hanya melakukan sesuatu untuk semua makhluk hidup sesuai kemampuannya, bukan sesuatu yang harus mereka lakukan, apalagi membunuh kerabatnya untuk semua makhluk hidup. Tidak ada solusi. Orang tua berbaju putih itu menghela nafas lagi. Seringkali, orang baik tidaklah buruk. Karena orang baik seringkali terikat oleh standar moral mereka sendiri dan apa yang disebut kebenaran di dalam hati mereka.
Yang menakutkan adalah tipe orang yang setengah baik dan setengah jahat. Sama seperti Ye Guan di depanku, ia boleh berbuat baik, namun ia tidak akan pernah mengorbankan keluarganya untuk berbuat baik. Sebaliknya, ia boleh berbuat jahat demi keluarganya. Bagaimana Anda menghancurkan hati tahu orang seperti itu? Ye melirik pria tua berbaju putih itu, lalu menatap Ye Qingqing. Bibi, ayo pergi. Ye Qingqing mengangguk. Ya, setelah mengatakan itu, keduanya hendak pergi. Tetapi ketika mereka sampai di pintu, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik untuk melihat lelaki tua berambut putih di sampingnya dan berkata, "Berapa lama waktu yang tersisa dalam hidupmu?" Orang tua berambut putih itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata, "Kurang dari 100 tahun." Kurang dari 100 tahun? Mungkinkah orang tua ini stabil? Jika dia hanya punya waktu 10 tahun lagi, dia mungkin akan datang untuk membunuhnya. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya pikir kamu tidak rela mati seperti ini. Apakah kamu tertarik untuk menjalin hubungan baik dengan saya?" Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening dan bertanya, "Akankah aku menjalin hubungan baik denganmu?" Ye Guan mengangguk. "Saya membuat perjanjian dengan Master Dao Dao Bi untuk membuat perintah. Dan waktunya juga 100 tahun. Tentu saja, saya hanya punya waktu 100 tahun. Bagaimana dengan ini? Anda membantu saya. Jika saya membuat pesanan di masa depan, aku bisa membukakan pintu belakang untukmu." Orang tua berambut putih itu tampak terharu. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. "Tentu saja, aku tidak yakin apakah aku bisa membuka pintu belakang. Tapi saat aku menekan Dadao, aku bisa berbicara dengannya. Aku yakin saat pedang ada di lehernya, tidak ada yang tidak bisa dibahas. Bagaimana menurut Anda?" Orang tua berambut putih itu berdiri dengan cepat, mengepalkan tinjunya sedikit, dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ye." Orang tua itu baru saja berbicara sedikit lebih keras. "Jangan tersinggung. Kamu Guan." Bersambung.